Shalom, selamat pagi. Senang sekali saya dapat menyambut Anda dalam online service hari Minggu 24 Mei 2020. Kami ingin Anda dapat mengikuti service online ini sampai selesai, karena kami percaya ada berkat Tuhan yang sudah disediakan untuk Anda di rumah Anda masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom, ada sukacita hari ini, amin. Dimanapun kita berada dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membatasi kuasa Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Setiap janjimu, terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu selalu ada, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kejadian di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami
Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selalu ada Tuhan. Kekuatan yang terus hanya daripada-Mu Tuhan, selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu tidak akan meninggalkan kami. Engkau yang akan terus memberikan kekuatan, Engkau yang akan terus memberikan pengharapan Tuhan kepada kami. Meskipun sekeliling kami Tuhan, meskipun keadaan kami Tuhan sepertinya tidak mungkin Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus akan turun tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengingat setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi Engkau baik. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mau naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu memulihkan setiap keadaan kita. Sebab hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa janjinya iya dan amin. Ku ingat selalu janji-Mu, takkan Kau tinggalkanku. Di tangan-Mu ada wajahku, di hatiku tersimpan semua janji-Mu. Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkanku sendiri. Kaulah kekuatanku.
Nyanyikan ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan ini dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Sendiri Kaulah kekuatan, Tuhanlah penolongku, penjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi, takkan Kau biarkanku sendiri. Kaulah kekuatanku. Oh, haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pengharapan kami, Kau segalanya. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, tempatku berseru, tempatku meminta. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur. Kekuatan kami hanya kepadamu. Oh, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada hingga hari ini, kami kuat hingga hari ini, kami sehat hingga hari ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan jika sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, pakai tubuh, jiwa, telinga, dan hati kami untuk kami siap menerima pemberitaan firman-Mu. Oh Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap kami, juga berkati pembicara Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang hanya daripada Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Pagi hari ini, puji Tuhan, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Saya membawa salam dari Jemaat ICF Solo
untuk jemaat IGF City Park Medoho. Terima kasih juga untuk Pastor Stefanus Busono yang telah memberikan ruang buat kita untuk bertukar mimbar sehingga pada hari ini kita saling melayani. Pastor Stefanus Busono melayani di IGF Solo dan saya melayani di IGF City Park Medoho. Kita berdoa supaya Anda semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Berkati kami Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu tidak kembali sia-sia, tetapi akan membuat rohani kami bertumbuh, dan kami boleh mengalami segala berkat dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini saya akan sampaikan dengan satu tema, tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Saya akan membacakan Mazmur 42 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 42 ayat 6, ini ternyata diulang 3 kali. Diulang lagi di ayat Mazmur 42 ayat yang ke-12 dan Mazmur 43 ayat yang ke-5 sama persis teksnya. Nah, kita tahu bahwa setiap ayat yang diulang-ulang dalam Alkitab itu menunjukkan sebuah penekanan yang sangat penting. Atau merupakan sebuah pengalaman yang sangat mendalam bagi penulis Alkitab, dalam hal ini adalah Daud. Daud sedang mengalami sebuah ujian iman. Ketika dia dalam satu pergumulan, dalam satu masalah menghadapi musuh-musuhnya. Dan dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi sekian waktu lamanya doa-doa Daud belum terjawab. Sementara orang-orang yang ada di sekitar Daud, teman-temannya semuanya pesimis dan kemudian mereka mencemooh Daud, kemudian mereka mulai meragukan dan kemudian mulai melemahkan iman Daud dan mereka berkata, "Di manakah Allahmu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam pergumulan kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita belum menerima jawaban, orang-orang di sekitar kita mungkin melemahkan iman kita. Dan berkata kepada kita, "Mengapa kamu melayani? Kamu rajin ke gereja, tapi kamu mengalami banyak masalah dalam hidupmu." Dalam Mazmur 42 ayat yang keempat, sampai Daud di sini menyatakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di manakah Allahmu?" Saudara, akhirnya kita menyimpulkan bahwa setiap masalah eksternal yang terjadi di luar diri kita, itu bisa membuat jiwa kita tertekan. Sesuai dengan ayat ini, membuat jiwa kita bisa gelisah. Mungkin berupa satu keadaan, satu masalah, satu pergumulan, membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi tawar hati. Jiwa kita menjadi tertekan. Nah, kata jiwa, kita tahu bahwa jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang yang tertekan, ya, pikirannya akan menjadi negatif. Pikirannya akan menjadi kacau, tidak bisa berpikir wajar, tidak bisa berpikir normal karena mengalami tekanan dalam kehidupannya. Demikian juga perasaan, hatinya bisa dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan dan sebagainya. Demikian juga dengan kehendaknya. Orang yang tertekan karena beban yang begitu berat, maka orang tersebut ya akan
mengalami patah semangat, tawar hati, atau tidak berani melangkah. Kenapa? Karena tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Hari-hari ini saya melihat bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak orang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Tapi pagi hari ini mau saya sampaikan kepada saudara bahwa pandemi COVID-19 ini pasti akan segera berlalu. Meskipun pemerintah menyatakan ada new normal, setelah COVID ini kita harus mengusahakan sebuah kebiasaan, sebuah habit yang baru mungkin, berbeda dengan sebelumnya. Tapi saya percaya bahwa ini adalah sebuah musibah bagi dunia atau sebuah badai yang ada awal dan ada akhir. Saya mencoba melihat sebuah channel YouTube yang menayangkan tentang film Badai Pasti Berlalu. Dan salah satu soundtracknya adalah soundtrack musik lagu Badai Pasti Berlalu. Dan saya coba lihat berbagai macam komentar di situ. Ternyata dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan ini banyak sekali orang yang memberikan komentar di situ dan meyakini bahwa badai pasti berlalu. Mereka merasakan bahwa hari-hari ini adalah sebuah badai yang sedang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia. Saya mengutip syair atau lirik daripada OST soundtrack Badai Pasti Berlalu. Awan hitam di hati yang sedang gelisah. Daun-daun berguguran. Satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang di kau matahari. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Sudah dikasih Tuhan, yakinlah sebentar lagi kita akan melewati semuanya ini dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Nah, sebuah perenungan jangan tanya mengapa, tetapi apa dan bagaimana. Jika kita tanya mengapa semuanya ini terjadi, maka akan membuat hati kita tawar. Akan terjadi banyak sekali kemarahan atau kekecewaan di dalam hati kita. Contohnya misalnya keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang meninggal karena COVID-19. Mereka sedang berduka, mereka sedih. Ya, pada saat pemakaman hanya beberapa orang yang ikut mengantar ke peristirahatan yang terakhir. Bahkan banyak dari mereka, puluhan hamba-hamba Tuhan, dipanggil oleh Tuhan melalui sakit COVID-19 ini. Kalau kita tanya mengapa, kita mungkin bisa sedih, bisa kecewa, bahkan mungkin bisa marah. Kenapa semuanya bisa terjadi? Kalau kita tanya mengapa, karena pandemi COVID-19 ekonomi menjadi porak-poranda. Banyak yang mengalami PHK. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, usaha-usaha sepi, pendapatan berkurang. Kalau kita tanya mengapa, begitu banyak orang mengalami kesulitan keuangan, juga kesulitan logistik. Dan kalau tanya mengapa, kita sebagai gereja, kita pun juga mengalami kesulitan. Kita tidak bisa beribadah. Pendapatan gereja mungkin menurun. Oleh sebab itu jangan tanya mengapa.
Tapi tanyakan apa dan bagaimana. Apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi? Bagaimana kami bisa melalui semua ini dengan baik? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada gerejanya, kepada kita orang percaya, kepada jemaat, melalui semua perubahan yang terjadi ini. Dan bagaimana kita bisa melangkah maju. Sudah dalam beberapa hari ini, saya mencoba berkomunikasi dengan beberapa jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 bukan karena sakit, tapi karena mereka di PHK. Ada jemaat yang di PHK, dia adalah kepala keluarga dan dalam satu rumah tangga dia menghidupi 4 orang anak yang mengalami PHK dan dia tidak ada penghasilan. Tapi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rencanamu? Bagaimana kami bisa melalui semua ini? Ternyata Tuhan buka jalan. Dia bisa bikin kue, roti kering, dan mulai dipasarkan secara online. Dan ternyata orang dari luar kota yang order, yang pesan. Sehingga dia bisa survive. Bahkan dia bisa membuat semacam roti boy yang rasa kopi begitu. Yang tidak kalah taste-nya dengan roti boy dan dia mulai pasarkan. Dia mulai bisa punya mimpi untuk masa depannya. Kalau selama ini dia kerja ikut orang dan di PHK. Kini dia punya mimpi. Satu kali dia akan menjadi owner dari sebuah perusahaan roti. Ada satu keluarga yang mengalami masalah keluarga. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, istrinya meninggalkan dia, selingkuh. Dia hidup dengan 3 orang anaknya. Pekerjaannya sepi. Tapi ternyata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan buka jalan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati dia. Dia berjualan online juga. Dan ada orang yang stok logistik gula untuk dipasarkan di kota Solo. Semua tidak pernah dia pikirkan. Tapi dia tanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksudmu dan bagaimana kami bisa melalui semua ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada sebuah lukisan yang sangat terkenal dengan judul Peace atau Still atau Tenang. Bagian kiri itu menunjukkan sebuah air terjun yang sangat indah. Kalau kita membayangkan berada di air terjun itu tentu suara akan gemuruh. Banyak riak-riak air, tetesan air di situ, saudara. Dan kita mungkin tidak akan merasakan ketenangan di situ. Tapi menariknya, di air terjun itu ada seekor burung yang memiliki sangkar sebuah gua di sana. Perhatikan gambar sebelah kanan ada lingkaran biru. Itu adalah seekor burung yang berada di dalam sangkar di tengah-tengah air terjun yang luar biasa derasnya. Dia bisa merasakan ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini dunia luar sana sedang bergemuruh. Ekonomi sedang bergejolak. Secara sosial orang-orang sedang mengalami banyak perubahan dan mereka tidak siap. Tapi kalau saudara dan saya berada di dalam hadirat Tuhan, berada di dalam naungan Tuhan, kita bisa merasakan satu ketenangan. Kita bisa merasakan satu damai sejahtera di dalam hati kita. Pertanyaannya, bagaimana agar jiwa kita tetap tenang di dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, di dalam situasi yang tidak baik ini. Daud tadi sudah menulis di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Yang pertama, supaya jiwa kita tetap tenang adalah berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Saya kutip Mazmur lain di Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 19. Sesungguhnya
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hari-hari ini mungkin banyak orang sedang mengalami yang namanya kekurangan, kelaparan, kondisi pendapatan yang menurun, mengalami keadaan yang tidak baik secara ekonomi maupun juga secara kesehatan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah janji buat kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju pada mereka yang berharap kepadanya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Saya yakin seluruh jemaat, saudara semuanya yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara kehidupan kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Allah. Mazmur 42 ayat yang ke-6 tadi, solusi supaya jiwa kita tidak lagi tertekan dan tidak lagi gelisah adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Saya kutip Mazmur lain, Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang kita alami hari-hari ini sangatlah berat buat saudara dan saya. Tapi kalau kita mengeluh, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita marah apalagi, kalau kita kecewa terlebih lagi. Tapi ada satu hal untuk kita bisa menghadapi dengan tenang, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah. Kemarahan dan kecewaan menutup pandangan kita kepada Allah. Tetapi ucapan syukur membuka penglihatan kita untuk melihat kemahakuasaannya Allah. Sudah dikasihi Tuhan, ada seseorang yang sedang mengalami kegoncangan di dalam bisnisnya, dalam perusahaannya. Dan mungkin dia sudah tidak tahu lagi bagaimana ke depannya. Sudah tidak ada lagi sepertinya jalan terbuka. Tapi di tengah kondisi seperti ini, ternyata Tuhan buka hatinya untuk dia bisa bersyukur. Ternyata Tuhan masih pelihara dia dengan kesehatan. Dan ketika dia melihat banyak orang yang diisolasi di rumah sakit karena COVID-19. Banyak orang yang dikarantina. Banyak orang yang hidupnya setiap hari susah. Mau makan apa? Susah karena tidak ada logistik. Di tengah segala kekurangan dan keterpurukannya, ternyata dia bisa menyalurkan berkat untuk membantu orang lain. Nah, ini adalah contoh seseorang yang bisa mengucap syukur dengan segala yang Tuhan percayakan, walaupun dia dalam keadaan masalah yang berat. Tetapi ada banyak orang yang lebih berat daripada dia. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, supaya kita bisa tenang, jiwa kita bisa tenang dalam kehidupan ini, percaya Allah sebagai penolong. Mazmur 46 ayat 1 berkata untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, mungkin hari-hari ini kita tidak bisa meminta orang lain untuk menolong kita. Beberapa hari yang lalu saya menerima WA dari seseorang yang bekerja di Semarang. Sebelumnya saya terkoneksi dengan dia karena saya membeli salah satu alat kesehatan dari dia. Ternyata setelah beberapa minggu dia kena PHK. Dan dia tanya saya,
Pak, apakah ada lowongan pekerjaan buat saya? Saudara, dalam keadaan seperti itu tentu saya jujur. Saya tidak bisa membantu dia. Karena saya bukan seorang pengusaha yang punya banyak lapangan kerja. Keadaan jemaat juga tidak memungkinkan untuk terima pekerja-pekerja baru. Jadi manusia mungkin tidak bisa menolong kita. Tapi saudara dan saya, mari kita yakini dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Orang mungkin tidak bisa tolong kita, tetapi Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, beberapa waktu saya merenungkan ayat ini. Kenapa Daud menulis ayat ini dengan begitu indah? Dan ayat ini bisa menjadi sebuah nyanyian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya memahami ayat ini, mungkin Daud merasa di gunung itu tidak ada orang selain dia dengan Tuhan. Jadi dia ingin mengatakan tidak ada orang lain yang bisa menolong saya selain Tuhan yang menciptakan gunung itu. Daud ingin mengatakan kalau Tuhan bisa menciptakan gunung yang megah, yang tinggi, yang indah, apalagi untuk tolong saya, itu kecil buat Tuhan. Saudara dan saya, mari kita belajar untuk menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika seakan-akan sekitar kita tertutup, mungkin kita minta tolong orang lain, tidak ada yang bisa menolong kita. Pintu kanan, kiri, depan, belakang semua seakan tertutup. Percayalah, pintu kepada Tuhan selalu terbuka. Pintu anugerah Tuhan selalu terbuka buat saudara dan saya. Dan saya percaya ini terjadi ketika saudara dan saya percaya Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya mau menyampaikan sebuah kesaksian tentang seseorang yang mengalami sebuah musibah yang luar biasa. Namanya adalah Horatio Spafford. Ya, Horatio Spafford, saudara, adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk mengubah sebuah himne yang sangat terkenal. It is well with my soul. It is well with my soul. Himne ini sangat luar biasa indahnya. Beberapa kali saya mendengarkan himne ini dan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun. Saya merasakan kedalaman isi daripada himne ini. Seringkali sebuah lagu itu menjadi sangat dalam artinya. Sangat dalam kuasanya ketika yang menciptakan sedang mengalami sesuatu yang membuat lagu itu seakan-akan hidup. Yang membuat lagu itu seakan-akan berisi untuk setiap orang yang mendengarnya. Horatio Spafford adalah seorang pengacara yang kaya dari Chicago. Tapi pada tahun 1870 ia kehilangan satu-satunya anak laki-laki karena sakit demam berdarah. 1 tahun kemudian, saudara, terjadi tragedi yang bernama The Great Chicago Fire yang membakar habis semua aset propertinya di kota itu. Ya, hidup seakan tidak begitu baik buat Spafford dan keluarganya. Spafford akhirnya merencanakan sebuah perjalanan mengarungi Eropa bersama istri dan keempat anaknya untuk menghadiri sebuah seminar rohani oleh penginjil D.L. Moody, penginjil yang besar pada masanya. Namun, Spafford tiba-tiba mendapatkan masalah bisnis yang harus diselesaikan. Jadi dia tinggal di Chicago, sementara istri dan keempat anaknya naik kapal menuju ke Eropa.
Dan Sparkplot berkata, berangkatlah dahulu, saya akan menyusul segera. Dalam perjalanannya, ternyata kapal yang membawa istri dan keempat anak perempuan Sparkplot mengalami kecelakaan. Dan kapal tersebut hanyut ke dasar laut. Istrinya bisa diselamatkan, tetapi keempat anaknya tewas. Dia mendengar kabar dari telegram dari istri yang selamat. Akhirnya Sparkplot segera menyusul dengan naik kapal. Sepanjang perjalanan dia meratapi laut yang telah mengambil keempat anak perempuannya. Dalam perjalanannya ia memuji Tuhan dan menuliskan himne ini. Dari bahasa Inggris saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika kedamaian seperti sungai hadir di jalanku. Ketika kesedihan seperti gulungan ombak laut. Apapun banyaknya penderitaan saya. Engkau telah mengajar saya untuk mengatakan, baik dengan jiwaku. Kalau sudah lihat, dengar dalam bahasa Inggris, lagu ini sangat menyentuh. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Seluruh tragedi yang menimpa Sparkplot tidak bisa merenggut sukacitanya. Karena penebusan Tuhan Yesus telah Dia berikan untuknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang menimpa saudara semuanya, hari ini percayalah, sesungguhnya tidak ada yang melebihi keindahan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat saudara dan saya. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, ketenangan yang daripada Allah akan mengisi hari-harimu menghadapi semua pergumulan ini. Kita masih berada di dalam badai, tapi percayalah badai segera berlalu. Daud menulis Mazmur 42 ayat yang ke-6 sebagai sebuah pengalaman rohani yang sangat dalam. Tekanan demi tekanan menghimpit, menekan, menindas jiwanya. Tapi dia berkata, dia mau berharap kepada Tuhan. Dia mau bersyukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongannya. Dan itu yang membuat Daud tetap tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Adakah saudara yang hari ini merasa engkau ada di dalam ketakutan, kekhawatiran tentang masa depanmu, kekhawatiran tentang pekerjaanmu, kekhawatiran tentang bisnismu, kekhawatiran tentang kehidupan keluargamu dan sebagainya. Kalau saudara merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, merasa gelisah, engkau tidak bisa tenang dalam hidup ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara di rumah masing-masing, silakan tumpangkan tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara, supaya ketenangan yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, boleh melimpah di dalam hatimu. Dan kau boleh menerima kekuatan iman yang baru hari ini. Sehingga kau bisa menghadapi masa depan dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, dan ketenangan yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini menumpangkan tangan di dada mereka, sebagai tanda bahwa mereka saat ini mengakui bahwa ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan di dalam dirinya tentang masa depannya, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini.
Bapa, demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Allah sumber damai sejahtera akan memberikan kekuatan iman kepada mereka untuk mereka melihat bahwa Allah jauh lebih besar dari segala masalah yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu senantiasa berharap kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang bisa menghilangkan sukacita dalam kehidupan mereka, karena sukacita yang daripada Allah diberikan oleh Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kami beroleh kekuatan iman yang baru. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Mungkin hari ini kami masih mengalami efek daripada pandemi COVID-19, tapi kami percaya badai pasti berlalu, semuanya pasti akan selesai, karena Tuhan Engkau yang memelihara kami seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Budi Wikanto saat ini. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Dialah penyertaan, kuasa, mujizat Allah selalu ada dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Kami percaya online service hari ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda sudah setia mengikuti service online gereja kami di AFGF City Park Semarang. Ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengingatkan kembali untuk setiap jemaat, setiap hari kita ada doa bersama mulai pukul 9 sampai 9.15 malam. Kita bisa berdoa bagi bangsa dan negara supaya Tuhan segera pulihkan dan sembuhkan negara kita. Dan untuk mama-mama dan anak-anak kids, jangan lupa setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi ada service online melalui Superbook. Dan melalui kesempatan ini juga saya mengajak setiap jemaat untuk bisa terlibat di iCare. Kenapa iCare penting? Karena iCare adalah keluarga rohani Anda. Oleh sebab itu, pastikan Anda tergabung di dalam iCare. Bagaimana caranya? Anda bisa menghubungi Bapak Aryawan atau Bapak Ibu bisa menghubungi gembala iCare masing-masing. Bagi jemaat, Anda juga bisa memberikan persembahan dengan cara via transfer atas nama Gizi Semarang atau bisa melalui dengan dompet elektronik dengan cara scan QR yang sudah tersedia. Atau Anda bisa datang juga memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja. Dan pastikan Anda subscribe dan menekan lonceng supaya Bapak Ibu Saudara dapat terupdate info-info dari gereja kami, channel kami AFGF City Park Semarang. Dan terima kasih untuk pagi hari ini Anda bisa bersama-sama mengikuti service online hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.